Mendagri lantik 1110 pamong praja muda IPDN angkatan ke-32. Peduli lingkungan, Taruna Bayangkara tanam 100 pohon bakau. Arsenal resmi gaet Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Informasi yang pertama, pemirsa, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melantik 1110 pamong praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Angkatan 32. Upacara pelantikan tersebut berlangsung di lapangan parade kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin siang. Berikut kami bacakan susunan dan riwayat hidup singkat personil upacara. Turut hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir, serta jajaran pejabat pimpinan tinggi di lingkungan kementerian, lembaga, para gubernur dan pejabat terkait lainnya. Usai pembacaan pelantikan, Mendagri menyematkan tanda pangkat dan lencana pamong 3 perwakilan pamong praja. Selanjutnya, Mendagri juga mengalungkan penghargaan Kartika Astabrata kepada praja asal Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara Suwandi, yang dinobatkan sebagai lulusan terbaik PPM IPDN Angkatan 32 tahun 2025. Dalam amanatnya, Mendagri menyampaikan permohonan maaf karena sedianya pelantikan tersebut akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bahkan Presiden dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para PPM yang merupakan aparatur sipil negara muda. Namun karena adanya kegiatan kenegaraan yang mendesak, prosesi pelantikan dilimpahkan kepada Mendagri. Pada kesempatan tersebut, Mendagri turut menyampaikan kiprah penting IPDN sebagai sekolah kedinasan terbesar di Indonesia. Sejak didirikan oleh Presiden Soekarno pada 1956, IPDN kini telah memiliki 3 fakultas dan 8 kampus yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga kini jumlah alumninya mencapai 41.332 orang dengan 179 alumni program doktoral dan 2.214 alumni magister terapan ilmu pemerintahan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Atau negara-negara besar yang bisa bertahan di atas 200 tahun. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan motivasi dan mendorong alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Angkatan 32 untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Hal ini disampaikan Mendagri saat memberikan amanat pada acara pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan 32 tahun 2025 di lapangan parade kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin siang. Pada kesempatan ini, Mendagri mengungkapkan para alumni IPDN memiliki perjalanan karir yang panjang setelah lulus. Karena itu, sebagai pimpinan Kementerian Dalam Negeri, ia ingin memperkuat kapasitas alumni IPDN melalui pendidikan tinggi. Terlebih, IPDN telah bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan guna mengirimkan sebanyak-banyaknya lulusan IPDN untuk belajar ke luar negeri. Mendagri berharap sepulangnya dari luar negeri, alumni penerima beasiswa LPDP dapat menjadi motor penggerak dan agen perubahan di lingkungan kerja masing-masing. Ia menyebutkan sejak tahun 2021 hingga 2024, sudah ada 50 lulusan IPDN yang berangkat studi magister ke luar negeri. Pada tahun 2025 ini, sebanyak 27 alumni juga akan segera diberangkatkan. Lebih lanjut, Mendagri mencontohkan negara-negara maju seperti Singapura dan Cina yang telah lama menerapkan strategi serupa. Singapura mengirimkan siswa terbaiknya ke luar negeri sejak lulus SMA, sedangkan Cina bahkan sejak tingkat SMP. Ribuan pelajar dikirim setiap tahun dan saat mereka kembali, kontribusi mereka terbukti mendorong kemajuan pesat di berbagai bidang. Untuk mendukung program tersebut, IPDN telah menambahkan kurikulum bahasa Inggris dan modul LPDP sesuai arahan Mendagri. Penambahan ini diharapkan dapat memperbesar peluang alumni IPDN untuk studi ke luar negeri.
Dari Sumedang, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah melakukan komunikasi kepada 15 WNI yang berada di perbatasan konflik Thailand dan Kamboja. Sufmi Dasko Ahmad berharap keadaan di perbatasan dapat segera membaik, terlebih negara Kamboja sepakat untuk melakukan gencatan senjata dengan Thailand. Sebanyak 15 warga negara Indonesia berada di perbatasan negara Thailand dan Kamboja. Hal ini menjadi kekhawatiran dengan adanya konflik yang memanas sehingga menimbulkan beberapa korban yang tewas. Oleh karena itu, Wakil Ketua DPR RI Dasko memastikan pemerintah telah melakukan komunikasi dengan WNI yang berada di wilayah tersebut melalui Kementerian Luar Negeri. Dasko mengatakan pemerintah kini masih melihat perkembangan konflik kedua negara tersebut sebelum nantinya dilakukan evakuasi WNI. Pasalnya, negara Kamboja bersepakat untuk gencatan senjata dengan Thailand usai Amerika Serikat dan Malaysia menyerukan perdamaian. Ya, kami sudah minta kepada Kementerian Luar Negeri untuk proaktif dan berkomunikasi kepada warga negara kita di sana. Dan kita juga sudah mendapatkan informasi bahwa sudah ada dari Kementerian Luar Negeri yang melakukan komunikasi. Ya, kita lihat perkembangannya. Kalau keadaannya membaik, dan kita juga tahu bahwa ada kunjungan dari pihak Kamboja untuk gencatan senjata, kita harapkan bahwa keadaan di sana lebih baik sehingga tindakan-tindakan lebih lanjut mungkin tidak perlu dilakukan. Dari Jakarta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Aturan yang akan dibuat dalam Pimpinan DPR RI menyambut baik tindakan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan memfasilitasi pertemuan pimpinan Thailand dan Kamboja untuk membahas perundingan gencatan senjata. Menurutnya, persaudaraan negara-negara ASEAN sangat kuat, sehingga diharapkan tidak ada terjadi lagi konflik antar negara. Konflik bersenjata di perbatasan antara Thailand dan Kamboja kini telah memburuk hingga menewaskan beberapa orang. Konflik tersebut membuat beberapa negara ikut serta dalam menyerukan perdamaian, salah satunya Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tidak hanya itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga akan memfasilitasi pertemuan kedua negara untuk membahas perundingan gencatan senjata. Hal ini disambut baik langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang menegaskan agar negara-negara kawasan ASEAN tidak lagi terjadi konflik. Dasko menilai persaudaraan negara-negara ASEAN sangat kuat dan memiliki hubungan baik antar negara. Ya, kita harapkan di kawasan ASEAN ini kan tidak terjadi sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Karena persaudaraan ASEAN ini kan sesungguhnya kuat. Nah, sehingga inisiasi dari Perdana Menteri Malaysia untuk mempertemukan Thailand dan Kamboja itu patut kita apresiasi. Dari Jakarta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya dalam menertibkan juru parkir liar yang semakin marak dan terang-terangan beroperasi di ruang publik, termasuk di kawasan strategis seperti Bundaran HI. Pramono juga memerintahkan untuk para wali kota dan bupati di Jakarta untuk sering melakukan razia yang berkaitan dengan ketertiban publik. Dia minta duit parkir. Usai viral pemalakan juru parkir liar yang terjadi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI Jakarta Pusat, Pemprov DKI langsung bertindak cepat untuk segera mengamankan pelaku. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa pihaknya telah berhasil mengamankan pelaku jukir liar yang telah membuat resah masyarakat tersebut. Ia menambahkan upaya penataan kota tidak hanya menyasar juru parkir liar, tapi juga para pedagang UMKM yang tidak tertib. Sehingga pihaknya memerintahkan kepada para wali kota dan bupati se-Jakarta untuk sering melakukan razia penertiban. Pramono menekankan bahwa keteraturan kota harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. Jadi juru parkir liar yang di Bundaran HI sudah ditangkap. Dan dalam rapat sidang paripurna kemarin, Kepala Dinas Satpol PP secara lengkap melaporkan itu. Dan saya sudah menginstruksikan kepada wali kota dan bupati Pulau Seribu
Walaupun Pulau Seribu pasti praktis tidak ada ya. Untuk yang berkaitan dengan ketertiban publik termasuk juru parkir dan sebagainya untuk ditertibkan. Di sisi lain, Pramono juga menyampaikan pengembangan transportasi publik sebagai langkah jangka panjang dalam mengurai kemacetan Jakarta. Ia mengatakan bahwa integrasi sistem Trans Jabodetabek akan semakin diperluas. Gubernur Pramono menegaskan penataan Jakarta akan terus berjalan dengan prinsip ketegasan dan keadilan. Ia berharap keteraturan kota dapat dibangun tanpa mengorbankan kesejahteraan warga, khususnya pelaku usaha kecil. Dari Jakarta, Dian Chandra, Berita Nasional TV. Peduli Lingkungan Taruna Bayangkara tanam 100 pohon bakau. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Taruna Akademi Kepolisian melakukan aksi nyata peduli lingkungan melalui kegiatan penanaman 100 pohon bakau di kawasan Taman Wisata Alam Angke, Jakarta Utara pada Senin siang. Kegiatan ini mengusung tema Taruna Bayangkara Hijaukan Negeri, bakti nyata untuk bumi pertiwi. Aksi penanaman ini menjadi bentuk kontribusi para taruna terhadap pelestarian ekosistem pesisir, khususnya dalam menghadapi ancaman abrasi dan penurunan kualitas lingkungan di wilayah pesisir ibu kota. Selain itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlangsungan hutan mangrove sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai. Para taruna yang terlibat berasal dari tingkat 2 dan 3. Taman Wisata Alam Angke dipilih sebagai lokasi kegiatan karena kawasan ini memiliki fungsi vital sebagai pusat konservasi hutan mangrove di Jakarta, serta menjadi tempat edukasi lingkungan yang dapat diakses publik. Kegiatan dimulai dengan pembukaan, penyerahan simbolis bibit pohon, penanaman secara langsung, dan ditutup dengan sesi penutup. Dengan mengenakan seragam training hitam dan kaos sebagai dress code, para taruna menunjukkan komitmen dalam mendukung program pelestarian lingkungan yang selaras dengan semangat Green Policing yang diusung oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari Jakarta, Mahendra Diwanata, Berita Nasional TV melaporkan. Beralih ke kabar lain, sejumlah aktivis diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Salah satunya Ahmad Hozinuddin mendukung kepatuhan kliennya dan menantang Jokowi agar tak asal menuduh jika menganggap gerakan mereka dipengaruhi tokoh besar. Didampingi oleh kuasa hukum Ahmad Hozinuddin, Rahmat Himran, juru bicara tim pembela ulama dan aktivis, Dr. Julia dan seorang YouTuber Sunarto penuhi panggilan penyidik Subdit Kamnek Polda Metro Jaya Senin siang. Kondisi sakit tak mengurungkan niat Rahmat Himran untuk hadir memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Kaki yang membekak tak menghalanginya untuk tetap mengikuti proses hukum sebagai saksi. Di tempat yang sama, kuasa hukum Ahmad Hozinuddin menyayangkan ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam pemeriksaan sebelumnya. Padahal aktivis yang dipanggil sebagai saksi hadir tanpa alasan. Kuasa hukum juga menyampaikan akan mengkonfirmasi langsung kepada penyidik terkait kebenaran penyitaan ijazah Jokowi. Lebih lanjut, Hozinuddin juga menantang Jokowi untuk menyebut langsung siapa tokoh besar yang diduga berada di balik perjuangan mereka. Kami juga nanti ingin mengkonfirmasi, memastikan apakah benar ijazah saudara Joko Widodo yang konon, saya sebut konon ya karena kami belum melihat langsung, yang konon ijazah itu sudah disita baik SMA-nya juga S1 UGM-nya oleh penyidik Polda Metro Jaya. Nanti kami akan lihat apakah saksi-saksi sebelum diperiksa ditunjukkan sebuah dokumen ijazah S1 dan SMA milik Jokowi, lalu ditanyakan apakah saudara pernah melihat ijazah ini, apakah saudara setelah melihat ijazah ini yakin bahwa ijazah saudara Jokowi asli dan seterusnya. Nah, dari situ baru kita bisa meyakini bahwa memang ijazah itu disita, tapi belum sampai tahap apakah itu asli atau tidak. Karena barang yang hanya dilihat sekilas belum tentu juga bisa kita simpulkan asli atau tidak, tapi bisa kita konfirmasi bahwa ijazah itu benar memang disita penyidik ketika ditunjukkan kepada saksi sebelum diperiksa. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik.
seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Sehingga ketika saudara Joko Widodo berusaha mengalihkan ini kepada aktivitas politik, bahkan dengan tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah, ada orang besar, ada yang ingin mendowngrade, ada yang ingin menjatuhkan reputasi politiknya, sejatinya saat itulah saudara Joko Widodo sendiri yang sedang berpolitik. Sebelumnya penyidik disebut telah menyita ijazah SMA dan S1 Jokowi pada pemeriksaan di Polresta Surakarta pada hari Rabu 23 Juli 2025. Kosinudi mengajak publik mengawal penanganan kasus agar barang bukti tak hilang dan proses hukum tetap transparan. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad menanggapi terkait perkembangan kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan usai tewas terlilit lakban di kepala. Sumi Dasko Ahmad menyebut bahwa Komisi 3 DPR telah meminta kepolisian dapat melaporkan perkembangan hasil penyelidikan kasus tersebut. Pihak kepolisian saat ini masih mengusut kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Pasalnya kasus tersebut menjadi tanda tanya usai ditemukan tewas dalam keadaan kepala terlilit lakban. Oleh karena itu, pihak kepolisian masih terus melakukan berbagai upaya gelar perkara untuk menemukan penyebab dari kematian diplomat Kemenlu. Bahkan Komisi 3 DPR juga meminta kepada pihak kepolisian untuk dapat melaporkan hasil penyelidikan kasus kematian tersebut. Saya nggak tahu ya, tapi ini teman-teman di Komisi 3 itu juga sudah meminta laporan kemajuan perkara kepada pihak kepolisian. Dari Jakarta, Ade Chandra, Berita Nasional TV melaporkan. Beralih ke kabar lain, sempat viral di media sosial seorang juru parkir liar yang meminta uang dengan cara paksa kepada sejumlah muda-mudi di kawasan Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat, akhirnya berhasil diringkus polisi. Pelaku yang merupakan seorang pengangguran ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Udah, nggak ada gunanya. Jalan aja. Wajahnya sempat seliweran di media sosial. MA, remaja berusia 18 tahun yang terlibat cekcok mulut dengan sejumlah muda-mudi di depan halte bus Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia, akhirnya berhasil diringkus aparat Polsek Menteng. MA diamankan tanpa perlawanan di kediamannya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku biasa menjaga lahan parkir di wilayah tersebut dengan mematok uang parkir sebesar Rp10.000 per kendaraan. Uang tersebut digunakannya untuk keperluan makan sehari-hari. Selanjutnya terjadi cekcok pada si pengendara, terutama pengendara wanita, dan dengan secara spontan ya udah memberikan duit sebesar 20.000. Namun pelaku justru mengaku hanya mematok uang Rp5.000 per kendaraan. Keributan dengan sejumlah muda-mudi yang viral di media sosial dikarenakan muda-mudi tersebut tak terima ketika pelaku meminta uang parkir sebesar Rp20.000 untuk 4 sepeda motor. Terjun menjadi jukir liar terpaksa dilakukan pelaku karena belum memiliki pekerjaan alias pengangguran. Kalau itu yang 10.000 itu saya notok satu motor 5.000 Pak. Jadi itu yang seorang itu kan ada 4 motor. Jadi itu yang 2 seorang itu kan bersekelompok. 2 motor itu ngasih jeban, 2 motor lagi ngasih jeban. Jadi itu total motor ngasih 20.000 Pak. Lantaran tidak ada tuntutan yang diajukan dari para korban, pelaku akhirnya diserahkan polisi ke Dinas Sosial untuk selanjutnya dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk diberikan pembinaan. Sebelumnya viral di media sosial, sejumlah para muda-mudi terlibat cekcok mulut dengan pelaku lantaran tak terima diminta uang parkir Rp20.000. Mereka yang baru tiba dari Bogor, Jawa Barat kesal lantaran pelaku meminta uang dengan paksa karena beralasan akan kembali pulang ke rumah. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Itu nggak apa-apa bayar parkir, tapi dia jagain dulu. Kita turun motor aja belum, masih pada
Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menanggapi usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar agar pemilihan kepala daerah tidak digelar secara langsung hingga gubernur dipilih oleh pemerintah pusat. Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa saat ini simulasi terkait pemilu maupun pilkada masih dikaji oleh seluruh partai politik. Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan bahwa saat ini simulasi tentang pemilu maupun pilkada masih dikaji oleh seluruh partai politik. Hal itu diungkapkannya saat menanggapi usulan dari Ketua Umum Partai PKB Muhaimin Iskandar agar pemilihan kepala daerah tidak digelar secara langsung hingga gubernur dipilih oleh pemerintah pusat. Dasko mengatakan hasil kajian dari masing-masing partai politik akan diputuskan dengan ketentuan aturan pemilu dan pilkada bersama pemerintah dan DPR. Sebelumnya, Ketua Umum PK Muhaimin Iskandar mengatakan ada dua hal yang menjadi kesimpulan partainya dalam pengkajian ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. Caimin menyebut partainya ingin ada dua pola dalam pemilihan kepala daerah, yakni gubernur dipilih oleh pemerintah pusat, sementara bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Ya, saat ini simulasi tentang pemilu maupun pilkada sudah dilakukan oleh masing-masing partai. Nah, mungkin nanti hasilnya seperti apa masing-masing partai nanti akan memaparkan apa yang sudah dirancang oleh partai masing-masing, sehingga nanti baru sama-sama kita akan putuskan dengan ketentuan dan aturan yang akan dibuat dalam menghadapi pilkada maupun pemilu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.